Melihatnya, Qin Yichen telah memanen manik-manik jiwa paling sedikit, dan bahkan Qin Yichen telah memanen 0 manik-manik jiwa. Yang paling menyebalkan adalah Qin Yichen memperhatikan bahwa masih ada pasar untuk dirinya sendiri untuk bersaing dengan Sea of Consciousness di tahap pertama. Ini membuat Qin Yichen tidak senang, dan bahkan memiliki keinginan untuk jatuh ke tanah. Untungnya, Ni Yuntian melihat sesuatu yang salah, dan dengan cepat berkata, "Kakak Qin, jangan bersemangat, mari kita lihat dan bicara." Qin Yichen mengertakkan gigi dan berusaha untuk menjaga senyumnya sebanyak mungkin, meskipun dari perspektif berbagai pasar. Sekte Abadi Yuan Surgawi dan dia dianggap sebagai satu ke bawah, dan dia bahkan merasa bahwa dia tidak akan dijamin oleh Sea of Kesadaran. Namun, Qin Yichen tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini, tetapi menganalisis dengan sangat tenang bahwa kemungkinan pelestarian laut kesadarannya tidak tinggi. Hanya satu yang hilang 1 demi 1,5. Sepertinya Sekte Abadi Shen Xiao tidak memiliki rencana untuk menargetkanku sejauh ini. Qin Yichen tidak perlu tahu atau tahu bahwa pasar ini dioperasikan oleh Sekte Abadi Shen Xiao. Jika Anda benar-benar ingin menargetkan diri sendiri, kemungkinan laut kesadaran akan rusak atau tidak akan lebih tinggi, yang akan menarik penjudi dengan peluang untuk mengikutinya. Tapi Qin Yichen tidak merasa senang, bahkan dia tahu betul bahwa Sekte Abadi, Dewa Xiao, menghina jika dia tidak melihatnya sekarang. Tentu saja, jika ada yang ingin menghapus laut kesadarannya, maka dia juga harus mempertimbangkan apakah ada kemampuan ini. Dan Qin Yichen menemukan bahwa pasar tampaknya tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, bahkan kemungkinan pertunjukannya terlalu dibesar-besarkan. Sebaliknya, Martial Dao Sekte Abadi Yuan Surgawi sedikit lebih baik. Meskipun ini bukan tempat yang populer, setidaknya jauh lebih baik daripada peluang Qin Yichen dan yang lainnya. Peluang yang mencolok dari masing-masing dan semua orang seperti tamparan di wajah Sekte Abadi Yuan Surgawi dan Qin Yichen. Tapi terlebih lagi, Qin Yichen menjadi lebih tenang dan bahkan ingin tertawa. Peluang ini membuat murid Sekte Abadi Yuan Surgawi penuh amarah, dan Zhuge Qingfeng telah memasuki kasino. Rakyat, mengapa begitu banyak kemungkinan Dao Sekte Alkimia Abadi Yuan Surgawi? Tukang yang dihibur di kasino tersenyum. Tamu, apakah kamu tidak melihat upacara pembukaan? Namun, tukang belum selesai berbicara, tetapi ragu-ragu, dan kemudian melihat Zhuge Qingfeng dan Qin Yichen dan yang lainnya di belakangnya. Senyum hormat profesional asli berubah menjadi sarkasme. Ternyata Anda adalah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Men, mengapa Anda mengatur peluang ini? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Apa katamu? Tanda seru. Semua orang di Sekte Abadi Yuan Surgawi langsung kesal. Seorang tukang hanya berani berbicara dengan mereka seperti itu. Bahkan jika itu benar-benar bagian bawah, itu bisa menjadi identitas semua orang. Dan itu bisa disebut pesta pilihan surga dengan cara biasa. Dan Anda tidak boleh dibenci oleh kucing atau anjing manapun lagi. Namun, bahkan jika tukang itu menghadap Duan Mudongfeng, dia tidak memiliki sedikit pun kebingungan, tetapi melihat sekeliling dengan kepala di matanya. Menurut pendapat tukang, ini adalah kaki Sekte Abadi Shen Xiao, dan kelompok orang ini tidak boleh sombong. Bahkan tukang masih merasa gelap, dia hanya seorang tukang, dan biasanya harus menghormati pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Tapi sekarang dia bisa mengolok-olok bakat Sekte Abadi. Bagaimana dia bisa kesal? Tidak hanya tukang, tetapi semua orang di kasino saat ini juga memperhatikan kedatangan Qin Yichen, dan mau tidak mau menunjukkan ejekan dan bahkan ejekan. Bukankah itu orang dari Sekte Abadi Yuan Surgawi? Mengapa masih ada wajah di sini? Sayangnya, mereka berani bertanya mengapa peluangnya sangat buruk. Bukankah mereka bahkan memiliki sedikit pengetahuan diri? HMPH, jika sebelumnya, Heavenly Yuan Immortal Sekte dan Temple tidak baik, dan tidak demikian. Tapi kali ini, 2 Pilate Master bertambah. Dan saya khawatir itu tidak sebagus salah satu Pilmaster pembangkit tenaga listrik terbaik Sekte Abadi lainnya. Tahukah Anda, Kasino Shen Xiao memiliki taruhan minimal 10 kristal peri. Ini baru ambang batas, dan mereka yang bisa menyia-nyiakan di sini tentu saja bukan orang biasa. Qin Yichen memalingkan muka, dan pembangkit tenaga listrik Heaven Immortal bukanlah minoritas. Yang terakhir adalah Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Para penjudi ini benar-benar tidak takut untuk membuat marah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Belum lagi ini adalah tempat Sekte Abadi Shen Xiao. Dan tukang tersenyum tipis lagi. Jika Anda benar-benar tertarik, Anda mungkin juga bertaruh pada Sekte Abadi lainnya. Lagi pula, kekuatan adalah kekuatan. Keberuntungan adalah keberuntungan. Apa artinya ini adalah bahwa saya memandang rendah Sekte Abadi Yuan Surgawi? Begitu kata ini keluar, Sekte Abadi Yuan Surgawi, yang telah menekan kemarahan, menjadi lebih suram. Dan Ni Yuntian bertanya ke samping, "Kakak Qin, apa yang akan kamu lakukan?" Bahkan Pangeran Lengan Merah dan Li Wenbin juga memandang ke arah Qin Yichen, Zhuge Qingfeng dan Wu Tianqi dan yang lainnya tentu saja. Bahkan pandangan kepala murid pertama Duan Mudongfeng tertuju pada Qin Yichen, seolah bertanya apa maksudnya. Qin Yichen, di sisi lain, adalah ekspresi tenang, dan dia memiliki berbagai pasar di matanya.
Perlu disebutkan di sini bahwa sama sekali bukan tentang pasar Shen Xiao Immortal Sect sendiri. Seolah-olah, Sekte Abadi Shen Xiao memenangkan tempat pertama, yang merupakan hal yang benar untuk dilakukan, dan di mata semua orang, tidak ada ketegangan. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen dapat merasakan arogansi dan dominasi Sekte Abadi Shen Xiao di mana-mana sejak dia datang ke kota Shen Xiao. Terlepas dari ini, yang paling populer adalah siapa yang kedua antara Xingdao dan Tianluo. Tetapi peluang Xingdao jelas lebih tinggi. Artinya, peluang memenangkan yang kedua lebih rendah. Karena kali ini mereka bersebelahan dengan Shen Xiao Sekte Abadi, Qin Yichen menyipitkan matanya dan tiba-tiba tertawa. Ini, bisakah kamu bertaruh sendiri? Tentu saja Anda bisa, Tukang menjawab secara naluriah. Tetapi tidak dapat menahannya. Kamu ingin mengemis sendiri. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Banyak penjudi yang menunggu keburukan Sekte Surgawi Yuan Immortal di samping ketakutan. Anak ini ingin bertaruh padanya. Qin Yichen telah muncul di upacara pembukaan, dan banyak orang tahu bahwa yang pertama hanyalah cawan suci. Bahkan mungkin yang terlemah dalam upacara alchemy Dao, dan panggilan ini tidak jarang. Jadi ketika Qin Yichen berkata dia ingin bertaruh pada dirinya sendiri, dia terkejut. Tidak bisa. Qin Yichen melirik tukang itu, dan kemudian tidak lagi memperhatikan. Kucing atau anjing jenis ini tidak layak dia pedulikan. Terlebih lagi, jumlah taruhan yang dia buat bukanlah peran yang kecil. Qin Yichen menggendong tangannya dan berjalan langsung ke meja depan yang bertanggung jawab untuk bertaruh. Meja depan ini, di mana seseorang, adalah seorang wanita penyambutan yang sangat cantik, dan ada seseorang berjubah katun di sana. Pria itu tampaknya bertanggung jawab untuk mengonfirmasi nomor dan mengeluarkan taruhan. Bagaimanapun, setidaknya pintu masuk dan keluar di sini juga perih. Tentu, harus ada sarana untuk mencegah penipuan. Tuan Muda Qin, apa yang kamu pertaruhkan? Wanita itu juga mengenali Qin Yichen. Tetapi meskipun dia memiliki senyum profesional di wajahnya, dia meremehkan mata yang indah. Namun, pria itu tersenyum tipis, dan dia tidak menertawakannya secara terbuka. Statusnya lebih tinggi daripada wanita dan tukang, dan kotanya secara alami lebih dalam. Meskipun dia juga memandang rendah Qin Yichen, tetapi seseorang datang untuk mengirim uang, mengapa tidak?